Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pada mata kuliah Psikolog Pendidikan tentang perkembangan remaja secara emosional. Kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Feni Zauhar, Putri Handayani, Deviani Nabilah, Santi Septiani, Siti Azizah. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian. Understanding Huberman 2002. Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Kata remaja berasal dari kata adolescence yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Mus 1968 dalam Sarwono 2011 halaman 11. Istilah kematangan di sini meliputi kematangan fisik maupun sosial psikologis. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO Sarwono 2011, remaja adalah suatu masa di mana satu individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Kriteria biologis 2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kriteria sosial psikologis 3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Kriteria sosial ekonomi. Saya, Putri Handayani, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang 2 perkembangan manusia. A. Perkembangan remaja secara umum. Perkembangan remaja yang duduk di bangku SMP akan berbeda dengan remaja di SMA ataupun di perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya kehidupan manusia pasti tidak akan lepas dari masa sebelumnya dan masa yang akan datang. Remaja yang duduk di SMTP dan SMTA berumur sekitar 13-19 tahun, mencakup kategori masa remaja awal, pertengahan, dan mendekati masa remaja akhir. Perkembangan yang dialami mencakup aspek fisik, fisikis, dan sosial, yang prinsipnya ketiga aspek perkembangan tersebut akan mencapai kematangan pada masa remaja. Jadi, anak-anak diharapkan sudah menunjukkan sikap dewasa pada akhir masa remaja. B. Perkembangan emosi. Menurut Piaget dalam Woodworth 1984, perkembangan afektif selama tahap operasi formal sama halnya dengan perkembangan kognitif dan struktur intelektual. Selama masa remaja, perkembangan afektif yang berpengaruh terhadap emosi remaja ditandai dengan faktor utama, yaitu A. Perkembangan idealisme dan B. Perkembangan kepribadian. Perkembangan operasi formal memfasilitasi kemampuan berpikir verbal sehingga remaja tidak hanya mampu memikirkan hal-hal konkret, tetapi ia juga mampu berpikir hipotesis berdasarkan situasi real. Jadi, kalau dimotivasi, anak mampu berpikir logis sebagaimana halnya orang dewasa. Instrumen evaluasi argumen intelektual dibentuk untuk berfungsi sepenuhnya. Remaja kurang apresiasi terhadap aturan-aturan formal, namun mampu menerapkan kriteria logis dalam mengevaluasi penalaran tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Dengan perkataan lain, remaja lebih tertarik kepada masalah-masalah yang sifatnya lebih logis. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan dalam hubungannya dengan orang lain pada khususnya. Keseimbangan di antara ketiga ranah psikologis sangat dibutuhkan sehingga manusia dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang dihadapinya. Karakteristik emosi remaja. 1. Periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan
fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. 2. Periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri, sehingga tidak jarang pula mereka terasing, kurang perhatian dari orang tua, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau mempedulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. 3. Periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang mereka juga terbawa menjadi masalah bagi remaja. 4. Periode remaja terakhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar, karena mereka sudah semakin memberi kebebasan yang relatif terkendali dan emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana meskipun belum bisa secara penuh. Saya, Deviani Nabilah, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini, hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu, lebih-lebih jika perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelamin sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh kasih. Perbedaan pola asuh orang tua yang seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Cara memberikan hukuman misalnya, kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada remaja cara semacam itu justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan orang tuanya. Saya, Santi Septiani, akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas, dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens, serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang tinggi. Pembentukan kelompok dalam bentuk geng seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa remaja awal, karena biasanya bertujuan positif
yaitu untuk memenuhi minat mereka bersama. Dan usahakan dapat menghindarkan membentuk kelompok secara geng itu ketika sudah memasuki masa remaja tengah atau remaja akhir. Karena pada masa ini, para anggotanya biasanya membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau bahkan kejahatan bersama. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan lawan jenis. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapat kebebasan penuh atau peran yang wajar sebagaimana orang dewasa. Dan seringkali mereka masih dianggap anak kecil, sehingga berakibat timbulnya kejengkelan pada diri remaja tersebut. Kejengkelan yang mendalam dapat berubah menjadi tingkah laku emosional. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Kalau remaja laki-laki memiliki teman banyak perempuan, mereka mendapat predikat populer dan mendatangkan kebanggaan. Namun sebaliknya, apabila remaja putri mempunyai banyak teman laki-laki, sering dianggap tidak baik atau bahkan mendapat predikat yang kurang baik juga. Saya Siti Ajiza, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Nomor 5, perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa kanak-kanak, sebelum menginjak remaja, sekolah merupakan suatu tempat pendidikan yang amat diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang amat penting dalam kehidupan, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru ketimbang kepada orang tuanya. Posisi guru semacam ini sangatlah strategis bila digunakan untuk mengembangkan emosi anak melalui penyampaian nilai-nilai luhur, positif dan konstruktif. Selanjutnya, pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, memperkuat semangat. Contohnya, apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapai. Kemudian yang kedua, melemahkan semangat. Contohnya, apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Kemudian yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Contohnya, apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous. Kemudian yang keempat, terganggunya penyesuaian sosial. Contohnya, apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Dan yang terakhir, yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dengan kata lain, semakin baik kondisi seseorang, maka semakin baik pula perilaku yang dimunculkan oleh individu tersebut. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.